Sinpo TV kembali hadir bersama saya Sri Dewi Andayani dalam Warta Parlemen selama sepekan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad secara tegas mengutuk aksi serangan Israel terhadap Palestina. Dirinya menilai tindakan yang dilakukan oleh Israel bukan sekedar kejahatan kemanusiaan, namun juga tragedi yang harus secepatnya dihentikan. Dasko pun mendesak pemerintah Indonesia untuk melancarkan protes keras dan turut berperan aktif dalam menyuarakan kedamaian atas nama negara. Perayaan Hari Raya Idul Fitri selalu disambut bahagia oleh seluruh pemeluk agama Islam. Namun, bagi Muslim di Palestina hal itu tidak berlaku. Bagaimana tidak? Mereka harus merayakan Hari Raya dengan pemandangan serangan roket yang dilancarkan tentara Israel. Menyikapi hal itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad secara tegas mengutuk aksi serangan tersebut. Menurutnya, tindakan itu dinilai Dasko bukan hanya kejahatan kemanusiaan, tetapi juga tragedi yang harus secepatnya dihentikan. Selain itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini mendesak kepada pemerintah untuk melancarkan protes keras dan turut berperan aktif menyuarakan kedamaian atas nama negara. Dasko meminta kepada seluruh masyarakat agar turut serta menyuarakan perdamaian meski tidak turun ke jalan, serta mendoakan korban tragedi peperangan dan mendoakan ketentraman dunia. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Wakil Ketua Komisi 8 DPR Aceh Hasan Sazili mengecam tindak kekerasan dan penyerangan di jalur Gaza kepada masyarakat Palestina. Dirinya berharap pemerintah dapat lebih cepat melakukan lobi terhadap negara-negara besar seperti Amerika ataupun negara-negara yang masuk ke dalam Dewan Keamanan PBB untuk menghentikan tindakan yang dilakukan oleh Israel. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan Sazili mengecam tindak kekerasan dan penyerangan di jalur Gaza kepada masyarakat Palestina. Menurutnya, tindakan ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan sangat tidak bisa ditolerir atas tindakan yang telah dilakukan oleh Israel kepada umat Islam di Palestina, yang telah memakan korban lebih dari 100 masyarakat sipil. Anggota dari fraksi Partai Golkar ini mendorong pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri untuk menggalang kekuatan internasional melalui gerakan non-blok. Dirinya berharap agar pemerintah lebih cepat melakukan lobi terhadap negara-negara besar seperti Amerika ataupun negara-negara yang masuk ke dalam Dewan Keamanan PBB untuk menghentikan tindakan yang telah dilakukan Israel. Tentu kami mendorong kepada pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri untuk bagaimana menggalang kekuatan internasional melalui misalnya gerakan non-blok, melalui organisasi konferensi Islam, kerjasama dengan OKI dan tentu dengan Dewan Keamanan PBB untuk mencari langkah-langkah konkret segera melakukan sidang. Misalnya pemerintah Indonesia mendorong kepada PBB untuk melakukan sidang untuk menghentikan dan memberikan sanksi kepada Israel atas tindakan yang telah memakan korban. Sudah lebih dari 100 masyarakat sipil yang menjadi korban dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Israel. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI Fadlizon mengecam meluasnya ketegangan dan kekerasan di jalur Gaza yang menyebabkan jatuhnya ratusan korban jiwa warga sipil Palestina yang tak berdosa. Ia menyebut Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu layak disebut penjahat perang dan berharap Netanyahu dapat diproses hukum. Melalui konferensi pers yang diadakan di Media Center DPR RI, BKSAP juga mendesak Dewan Keamanan PBB mengambil langkah nyata terhadap pelanggaran yang berulang kali dilakukan Israel, termasuk memberikan sanksi sosial. Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI Fadlizon mengecam meluasnya ketegangan dan kekerasan khususnya di jalur Gaza yang menyebabkan ratusan korban jiwa warga sipil Palestina yang tak berdosa. Fadlizon juga menunjukkan kemarahannya terhadap Israel. Ia menyebut Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu layak disebut penjahat perang dan ia juga berharap Netanyahu diproses hukum. Dan jelas yang dilakukan itu adalah
sebuah pelanggaran terhadap hukum internasional. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa pemerintahan Netanyahu, ya mungkin ini bagian dari satu upaya untuk survival politiknya yang memang kalah dan juga tengah diusut dengan kasus korupsi di Israel, untuk mencari simpati dari warganya dalam langkah politiknya. Tapi jelas ini merupakan satu kesalahan. Oleh karena itu, menurut saya memang sudah sangat pantas Netanyahu ini dibawa ke pengadilan internasional ICC sebagai penjahat perang. Komisi 8 DPR RI menggelar rapat kerja bersama Menteri Sosial Tri Risma hari ini beserta jajarannya pada Senin 17 Mei 2021 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat ini membahas daftar inventarisasi masalah Rancangan Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Tri Risma hari ini mengatakan dirinya akan berkomunikasi langsung dengan Presiden Joko Widodo terkait nama BNPB yang tidak dicantumkan dalam daftar inventarisasi masalah Rancangan Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Dalam rapat kerja bersama tersebut, Komisi 8 dan Kementerian Sosial membahas daftar inventarisasi masalah atau DIM Rancangan Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengatakan dirinya akan berkomunikasi langsung dengan Presiden Joko Widodo terkait nama Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB yang tidak dicantumkan dalam daftar inventarisasi masalah di Rancangan Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Risma juga menyatakan setelah meminta arahan dari Presiden Joko Widodo, pihaknya akan menyampaikan langsung hasil pembicaraannya kepada Komisi 8 RI selaku mitra kerjanya di legislatif. Saya akan terus terang saya masukkan berada di tengah-tengah. Saya akan mohon arahan dari Bapak Presiden untuk tentang BNPB. Saya pikir idenya dari RU ini bagus gitu, karena kemudian kita bisa menangani masalah bencana secara komprehensif. DPR mengadakan rapat paripurna ke-18 masa persidangan kelima tahun sidang 2020-2021 dengan agenda penyampaian pemerintah terhadap kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2022. Dalam rapat ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa dokumen yang saat ini diserahkan ke DPR RI akan digunakan sebagai bahan pendahuluan penyusunan RAPBN 2022. Dalam rapat ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa dokumen yang saat ini diserahkan ke DPR RI akan digunakan sebagai bahan pendahuluan penyusunan RAPBN tahun 2022. Dan dengan dinamika yang sangat tinggi, pemerintah juga harus mampu merancang kebijakan fiskal yang fleksibel, namun responsif dan tetap akuntabel. Dalam pidatonya, ia juga menjelaskan perekonomian Indonesia pada tahun 2020 sempat mengalami kontraksi 2,1%. Hal itu jauh lebih rendah dari sebelum pandemi yang ditargetkan mencapai pertumbuhan positif sebesar 5,3%. Untuk tahun 2022, kita tadi telah menyampaikan beberapa hal, yaitu meskipun tidak pasti, kita akan melakukan beberapa rancangan awal yang kita bahas nanti bersama dengan Komisi 11 dan Badan Anggaran. Untuk indikator-indikator yang dijadikan asumsi awal, saat ini tadi telah saya sampaikan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,2 hingga 5,8%. Ini nanti kita harus terus kalibrasi karena pembahasan dengan DPR dengan melihat data-data yang terkini. Kemudian inflasi di antara 2 hingga 4%. Suku bunga SUN 10 tahun 6,32 hingga 7,27%. Nilai tukar antara 13.900 hingga 15.000 per US dollar. Harga minyak antara 55 hingga 65 per barel. Dengan lifting antara 686 hingga 726 ribu barel per hari dan lifting gas 1.031 hingga 1.103 barel per hari ekuivalen minyak. Nah, ini yang kita akan nanti bahas tentunya dengan Komisi 11. Di sisi lain, Ketua DPR Puan Maharani meminta kepada pemerintah bahwa APBN harus dapat mengantisipasi perekonomian sehingga ke depannya anggaran belanja pemerintah harus lebih efektif dan mempertajam prioritas agar lebih efisien. Ketidakpastian pandemi masih tinggi. Kita belum tahu
kapan masalah pandemi COVID ini akan berakhir. Karenanya kami meminta kepada pemerintah bahwa APBN harus dapat mengantisipasi hal tersebut. Program pemulihan sosial dan ekonomi tentu saja harus tetap menjadi prioritas ke depan. Dan belanja pemerintah harus lebih efektif, belanja non prioritas dipertajam dan tentu saja harus diefisienkan. Tadi dalam pidatonya atau pengantar yang disampaikan oleh pemerintah, bahkan pemerintah memberikan berbagai macam contoh di negara ASEAN maupun di negara-negara yang lain. Alhamdulillah sampai saat ini kondisi Indonesia masih cukup optimis atau masih cukup baik dibandingkan negara-negara lain. Namun ketidakpastian akan masalah pandemi ini tentu saja membuat kita harus bisa berdisiplin terhadap tantangan-tantangan dan dinamika yang akan ada ke depan yang tentu saja kita belum bisa prediksi seperti apa. Karenanya saya meminta juga pemerintah untuk dapat mengendalikan defisit dan utang agar kapasitas fiskal APBN di masa yang akan datang tetap memiliki ruang. Ini tentu saja semuanya nanti akan dibahas bersama-sama di DPR. Namun apa yang saya sampaikan ini tentu saja bisa menjadi acuan dalam pembahasan antara pemerintah dengan DPR. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan adanya plat nomor baru bagi anggota DPR guna mempermudah pemantauan kendaraan dinas anggota DPR. Dengan adanya plat nomor khusus ini, Dasko melihat Mahkamah Kehormatan Dewan dapat mengetahui secara pasti kendaraan dinas para anggota DPR. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjawab pertanyaan wartawan terkait adanya plat khusus anggota DPR. Dasko menuturkan bahwa plat nomor tersebut dibuat untuk mempermudah pemantauan kendaraan dinas anggota DPR. Dengan nomor khusus, Sufmi Dasko Ahmad menyebut Mahkamah Kehormatan Dewan MKD bisa mengetahui secara pasti kendaraan dinas para anggota DPR. Menurut Dasko, kendaraan yang mendapatkan nomor dinas khusus DPR tetap harus diwajibkan untuk membayarkan pajak. Dewan berinisiatif membuat produk tersebut untuk juga memantau anggota DPR supaya juga menghindari ada anggota DPR yang kemudian biasanya katanya kan suka ada keluhan lewat lampu merah, kemudian lewat busway, misalnya gitu. Nah ini supaya juga gampang dipantau. Jadi kan itu gampang kalau dibilang ada yang ngomong itu anggota DPR, dilihat platnya itu benar atau bukan. Gitu. Dan kemudian ketika kemarin sedang rame-rame bom dan pengetatan di DPR juga yang memakai plat itu ada tempat sendiri dan juga lewat jalur sendiri, sehingga lebih memudahkan pemantauan itu aja. Dan syarat dari plat khusus itu adalah juga harus mempunyai plat yang sudah membayar pajak, plat biasa gitu, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Produk MKD ini kemudian dibikin peraturan sekjen dan dikoordinasikan dengan kepolisian dan sudah mendapat PR dari Kapolri untuk disosialisasikan ke Polda-Polda. Tapi memang mungkin sosialisasi belum merata karena juga yang pakai kan nggak banyak, sedikit, karena anggota DPR nggak banyak. Itu yang membedakan seperti apa nih platnya? Ya ada logo DPR-nya. Iya, ada logo DPR. Ada logo itu ya, dan nomor anggota. Dan nomor anggota DPR. Ya itu aja. Itu seluruh anggota sudah mendapatkan atau hanya sebatas pimpinan? Enggak, udah hampir semua dapat. Udah hampir semua dapat. Tapi kalau di mobil pimpinan nggak ada. Kenapa? Di mobil Pak Dasko. Ya saya kan punya berapa plat, ada yang dari negara, kan ada yang dari nomor bantuan polisi, yang bebas bisa pakai mana aja. Berarti lebih ke keselamatan anggota dewan sendiri ya Pak? Ya sebenarnya juga selain keselamatan ya untuk pemantauan dari MKD gitu. Ya. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Demikian program Warta Parlemen sepekan kali ini dan sampai bertemu pekan depan. Jangan lupa untuk terus ikuti berita terkini di Sinpo TV, Sinpo ID, dan media sosial Sinpo lainnya. Saya Sri Dewi Andayani beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.